Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Amelia Septia Ramadhani, NIM 242620111164 dari kelas TIK 24. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi kuliah kita dari pertemuan 8 hingga pertemuan 12. Di dalam presentasi ini kita akan mengulas perjalanan sebuah usaha kecil, mulai dari bagaimana menyusun rencana tertulis lewat proposal, memetakan bisnis secara ringkas, melakukan inovasi agar terus bertumbuh, hingga menjaga bisnis agar tetap aman dari risiko serta ramah terhadap lingkungan. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Kita mulai dari pertemuan 8, yaitu tentang proposal proyek bisnis. Seringkali pelaku usaha pemula berpikir, kenapa kita harus repot-repot membuat proposal? Bukankah langsung jualan saja jauh lebih mudah dan praktis? Mari kita lihat mengapa dokumen tertulis ini sebenarnya merupakan penentu hidup dan matinya sebuah usaha baru. Ada 4 alasan utama mengapa proposal bisnis itu sangat vital. Pertama, sebagai fondasi strategis, di sini kita dipaksa untuk mengubah ide-ide yang masih abstrak di kepala kita menjadi rencana yang konkret, realistis, dan terukur. Kedua, proposal adalah alat untuk scale up. Ketika usaha kita butuh modal tambahan, baik itu dari bank, program hibah, atau investor, dokumen inilah yang pertama kali mereka minta untuk melihat kelayakan bisnis kita. Ketiga, sebagaimana navigasi bisnis di fase awal, ketidakpastian sangat tinggi. Proposal membantu kita mengantisipasi badai sebelum kita benar-benar terjun ke pasar. Dan terakhir, proposal berfungsi sebagai blueprint operasional, yaitu panduan kerja harian agar tim kecil kita memiliki arahan dan standar kerja yang sama sejak hari pertama. Selanjutnya kita melangkah ke pertemuan 9. Jika proposal bisnis tadi bisa setebal puluhan halaman, kali ini kita belajar cara yang jauh lebih praktis dan modern untuk memetakan keseluruhan strategi bisnis dalam satu halaman kertas saja, yaitu menggunakan business model canvas atau yang biasa kita sebut BMC. Meskipun BMC memiliki 9 elemen, ada beberapa elemen krusial yang saling terhubung erat yang wajib kita kuasai. Pertama, value proposition. Apa nilai tambah unik yang kita tawarkan? Mengapa pelanggan harus memilih produk kita dibanding kompetitor? Kedua, customer segment. Siapa kelompok orang spesifik yang ingin kita sasar? Kita tidak biasa menjual produk kita ke semua orang, jadi kita harus fokus. Ketiga, revenue stream. Bagaimana aliran dana masuk ke bisnis kita? Apakah hanya dari penjualan produk utama atau ada layanan tambahan? Dan keempat, key resources. Aset berharga apa yang harus kita miliki untuk menjalankan bisnis ini? Dengan memetakan ke-9 elemen ini dalam satu lembar visual, kita bisa mengevaluasi kesehatan dan logika bisnis kita dengan sangat cepat. Setelah bisnis berjalan dengan fondasi dan model yang jelas, tantangan berikutnya adalah bagaimana agar usaha kita tidak jalan di tempat. Di pertemuan ke-10, kita membahas strategi krusial mengenai pertumbuhan dan inovasi agar UMKM kita bisa naik kelas. Untuk tumbuh secara berkelanjutan, ada 3 strategi utama yang bisa kita kombinasikan. Strategi pertama adalah penetrasi pasar. Caranya adalah dengan meningkatkan penjualan produk yang sudah ada kepada pelanggan yang sudah ada juga, misalnya lewat promo bundle atau diskon menarik. 2. Pengembangan pasar. Di sini kita mulai memperluas jangkauan geografis atau demografis. Contoh paling gampang saat ini adalah membawa produk fisik kita ke kancah nasional lewat marketplace online. Dan ketiga, inovasi produk. Selera konsumen selalu berubah. Agar mereka tidak bosan, kita harus lincah berinovasi dengan menambahkan varian rasa baru, meningkatkan fungsionalitas, atau mengubah desain kemasan agar lebih kekinian. Terakhir, di pertemuan 11 dan ke-12, kita membahas 2 topik yang sangat menentukan umur panjang dari bisnis kita, yaitu bagaimana cara melindungi bisnis dari bahaya lewat manajemen risiko, dan bagaimana menjaga keberlangsungan bumi secara sekaligus keuntungan lewat green business. Dunia bisnis itu
penuh dengan kejutan tak terduga agar usaha kecil kita tidak mudah gulung tikar. Saat badai datang, kita harus menerapkan 4 langkah manajemen risiko secara konsisten. Pertama, identifikasi secara proaktif, cari tahu apa saja hal buruk yang akan menghentikan bisnis kita. Misalnya kenaikan harga bahan baku atau kerusakan alat produksi. Kedua, assess. Nilai seberapa besar kemungkinan terjadi dan seberapa parah kerusakan finansial yang ditimbulkan. Yang ketiga, treat. Siapkan rencana darurat atau mitigasinya sekarang juga, seperti memiliki pemasok cadangan atau mengalokasikan dana darurat. Dan keempat, monitor. Pantau secara berkala karena risiko bisnis hari ini pasti berbeda dengan risiko tahun depan. Selain mengelola risiko finansial, tren masa depan menuntut pelaku UMKM untuk peduli pada lingkungan melalui green business. Mengapa konsep ini sangat penting? Pertama, ini membawa efisiensi biaya, mengurangi pemborosan listrik, air, dan kertas secara langsung dan akan menekan biaya operasional bulanan kita. Kedua, ini membangun citra brand yang kuat. Konsumen generasi milenial dan Gen Z saat ini jauh lebih royal dan rela membayar lebih untuk produk yang ramah lingkungan. Kita bisa mulai menerapkannya dari hal sederhana seperti mengganti kantong plastik dengan kemasan biodegradable atau mengurangi jejak karbon operasional kita. Langkah kecil ini akan memastikan bisnis kita tetap relevan dan tangguh untuk jangka panjang. Sebagai kesimpulan dari rangkuman materi kita, sebuah usaha kecil tidak akan bisa bertahan lama jika hanya bermodalkan nekat atau keberuntungan semata. UMKM yang sukses dan naik kelas adalah mereka yang memiliki perencanaan matang sejak awal melalui proposal bisnis dan BMC, memiliki keberanian untuk tumbuh secara kreatif lewat inovasi, selalu siap siaga dalam memitigasi risiko, serta memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Demikian presentasi rangkuman materi manajemen usaha kecil dari saya. Semoga rangkuman ini bisa memberikan gambaran yang utuh dan bermanfaat bagi keberlangsungan rencana bisnis kita masing-masing ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.